Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan membahas sub bidang dari kecerdasan buatan, yaitu expert system atau sistem pakar. Definisi, apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa orang pakar. Menurut Marimin 1992, sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Jadi sistem pakar adalah suatu sistem berbasis cerdas yang didesain menggunakan keahlian seorang pakar, knowledge base-nya diambil dari seorang pakar, diinput menjadi database berbasis pengetahuan, dan sistem ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari yang biasanya membutuhkan keahlian seorang pakar. Modul penyusun sistem pakar. Di sini ada 3. Modul penerimaan pengetahuan atau Knowledge Acquisition Model. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. Proses mengumpulkan pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Jadi sistem ini disusun itu sebelumnya mengumpulkan dulu pengetahuan-pengetahuan dari seorang pakar. Misal sistem pakar untuk suatu penyakit misal. Nah, bagaimana database itu bisa disusun berbasis pengetahuan? Kita harus mendatangi seorang pakar. Di sini misal seorang dokter. Dokter yang ahli di bidang satu penyakit, misal di sini saya contohkan penyakit paru-paru. Maka kita harus mempunyai seorang pakar, seorang dokter yang ahli tentang paru-paru, dan bisa kita ajak untuk berdiskusi, bisa kita interview, kita bisa meminta data-datanya untuk penyusunan database pengetahuan. Tanpa seorang pakar dokter ahli paru-paru, di sini tidak bisa disusun. Karena ini bukan bidang kita. Kita orang IT hanya bisa merancang dan membuat sistem. Untuk database pengetahuannya, kita tetap membutuhkan keahlian seorang pakar. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan pakarnya. Jadi proses menyusun database pengetahuan ini disebut dengan knowledge acquisition model. Next, modul konsultasi atau consultation model. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Jadi, sistem pakar ini berbasis cerdas. Untuk menganalisa suatu masalah, misal penyakit, ya, di sini dilakukan mode konsultasi. Jadi seperti menganalisa diagnosa-diagnosa. Seperti kalau kita bertemu seorang dokter, terus pasti ditanya ya, keluhan penyakitnya apa? Oh, demam, oh, sesak nafas, oh, mual, oh, muntah. Nah, itu dilakukan oleh sistem di sini. Tahapan di sini disebut dengan consultation mode, di mana user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Jadi sistem bertanya, apa gejalanya, apakah sesak nafas? User menjawab ya, dengan cara mengklik tombol misal. Apakah demam? Ya. Apakah pusing? Tidak. Apakah mual? Ya. Di sini ada fasilitas di sistemnya. Yang ketiga, modul penjelasan atau explanation mode. Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem, bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan. Jadi dari diagnosa yang sudah diinputkan tadi, lalu diproses di database pengetahuan.
Dan dari database pengetahuan dapat diambil suatu keputusan. Oh, dari diagnosa A, B, C, D, E, maka kecenderungan penyakit yang dimunculkan adalah penyakit A, misal paru-paru. Otomatis ini sudah diproses melalui database pengetahuan. Database pengetahuan ini didapat dari mana? Dari seorang pakar. Jadi, sistem ini bisa menghasilkan keputusan seperti keputusan seorang pakar. Komponen utama pada struktur sistem pakar. Yang pertama, knowledge base. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari seorang pakar. Jadi di sini seperti contoh yang sudah kita bahas, representasi pengetahuan dari seorang dokter spesialis paru-paru. Basis pengetahuan tersusun oleh fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek pariwisata atau situasi. Kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Ya. Kalau kita mengambil contoh spesialis paru-paru, maka di sini adalah fakta-fakta atau informasi tentang penyakit paru-paru tersebut. Kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru jika di sini ada satu gejala-gejala baru. Gejala sakit ini, oh ternyata ini fakta baru di dunia medis. Maka database pengetahuan ini bisa diupdate. Basis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar, yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi untuk menyusun sistem pakar ini kita tetap coding, ya, menggunakan bahasa pemrograman. Di sini dicontohkan bisa Prolog atau Lisp atau Shell sistem pakar, misalnya Axis, PC+, atau Crystal, dan sebagainya. Tapi tidak harus ini. Banyak bahasa pemrograman yang bisa kita pakai, misal Java Desktop, misal Visual Basic, misal Borland DLP, dan lain-lain. Ya, banyak kalau ini. Inference Engine atau Inference System. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Jadi, inference engine ini dia berfungsi sebagai otak. Bagaimana mengambil keputusan, bagaimana keputusan dapat didapat, itu hasil dari proses inference engine. Di dalam mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi pengendalian. Strategi penalaran terdiri dari strategi penalaran pasti atau exact reasoning dan strategi penalaran tak pasti atau inexact reasoning. Terdapat 3 teknik pengendalian yang sering digunakan, yaitu forward chaining, backward chaining, dan gabungan dari kedua teknik pengendalian tersebut. Selanjutnya database. Database terdiri atas semua fakta yang diperlukan. Kalau ini sudah tidak asing lagi karena kita setiap hari belajar tentang database. Database ini digunakan untuk menyimpan data. Data apa? Kalau di sistem pakar ini adalah data pengetahuan, fakta-fakta, baik fakta awal pada sistem yang mulai beroperasi maupun fakta yang diperoleh pada saat proses penarikan kesimpulan yang sedang dilaksanakan. Database ini menggunakan software-nya yang sudah Anda pelajari, contohnya SQL Server bisa, MySQL bisa, Oracle bisa, software database yang bisa mengolah data secara besar. User interface atau antarmuka pemakai. Ini adalah GUI, Graphical User Interface, atau interaksi antara user dengan sistem. Ini menggunakan software pemrograman, seperti tadi yang sudah dibahas, kita bisa menggunakan Java, bisa menggunakan VB, bisa menggunakan DLP, dan lain-lain. Oke, sekian dulu kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Untuk absensi online, pertemuan yang ke-13 ya. Silakan Anda absen di bawah, tetap semangat, jaga kesehatan, tidak usah keluar-keluar, belajar di rumah aja. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memotong sebaran
virus corona dengan stay at home. Terima kasih, sekian dulu kuliah dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.